Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang termometer digital ya, berbasis microcontroller. Dimana ini pengembangan dari beberapa pertemuan yang kita lakukan minggu-minggu kemarin ya. Seperti hanya yang tampil di layar. Ya, di situ tampil ada LCD ya yang menampilkan derajat atau suhu yang terukur. Ya, di situ tertulis termodigital sekian derajat Celcius. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi ini ya. Untuk eksperimennya sudah saya siapkan ya. Nah, ini pada layar ya, di situ ada tampilan LCD yang tertera tulisan termodigital dan tertulis 16 derajat Celcius ya. Jadi nanti kita akan bereksperimen tentang termometer digital. Dan ini merupakan implementasi dalam bentuk aplikasi ya. Jadi inputnya itu suhu, kemudian ditampilkan di layar LCD ya. Tentunya ini menjadi hal yang menarik sekali ya. Untuk tampilan nanti saya menggunakan solder ini ya. Jadi tampilan di situ kan ada 16 derajat Celcius ya. Nah, nanti kita eksperimenkan, kita kasih pemanas ya. Baik, kita mulai materinya. Termometer digital berbasis microcontroller ini ya, itu merupakan implementasi dari beberapa komponen ya. Baik, saya lanjutkan. Termometer digital dibuat agar mudah dioperasikan dengan merubah alat yang semula manual menjadi digital. Jadi sebenarnya termometer itu sudah ada, cuman kita kembangkan menjadi lebih mudah, yaitu dengan cara merubah data-datanya menjadi digital ya. Nah, semulanya termometer adalah alat yang dapat memberitahu keadaan suhu ruang, dan termometer konvensional yang ada itu menggunakan air raksa dan hasil ukur ditentukan pada baris ukur untuk pembacaan pengukuran suhu. Namun cara ini menimbulkan hasil yang tidak tepat ya, karena hasil ukur yang ditentukan pada baris ukur itu bisa jadi beda orang, beda hasil ukur, karena cara pembacaannya masih konvensional, itu mengandalkan indera mata ya. Tentunya akan lebih mudah bila dilakukan secara digital ya. Lalu bagaimana caranya ya? Termometer digital dapat mengetahui suhu badan atau suhu sekitar dan menampilkan hasil pengukuran suhu tersebut sehingga mudah digunakan ya. Pengertiannya bisa dibaca dengan mudah ya. Nah, diagram blok termometer digital berbasis microcontroller tampil pada layar ya. Di sini ada sensor LM35. Ini adalah temperatur sensor, dan ini merupakan input analog ya. Nah, padahal pengolahnya microcontroller, ini adalah digital. Nah, terus bagaimana? Maka diperlukan yang bawah di sini adalah analog to digital converter ADC 0804. Bentuk analog tegangan ya menjadi 8 bit ya, 8 bit data digital.
Nah, dari data binary ini mikrokontroler akan memproses, kemudian hasil perhitungan dari pengukuran sensor suhu yang dihasilkan, ya, maka dengan mudah ditampilkan di layar LCD untuk ditampilkan hasil pengukurannya. Ya, jadi di sini jelas sekali diagram blok termometer digital ini mulai dari input sensor, ya, kemudian agar bisa diolah di mikrokontrol dirubah dulu menjadi digital, ya, karena temperatur sensor LM35 ini outputnya adalah analog voltage atau analog tegangan analog, maka perlu dirubah menjadi digital dengan cara menggunakan komponen analog to digital converter. Nah, begitu data digital sudah diterima oleh mikrokontrol, ya, maka akan bisa diolah menghasilkan hasil ukur dan ditampilkan di LCD. Nah, penjelasan dari diagram blok termometer digital berbasis mikrokontrol sebagai berikut. Sensor LM35 akan mendeteksi suhu di sekitarnya dan informasi sensor suhu berbentuk tegangan. Jadi LM35 itu merubah suhu menjadi tegangan. Kemudian seperti penjelasan yang saya sampaikan tadi, bentuk tegangan ini analog, ya. Pada mikrokontrol digital maka diperlukan ADC, analog to digital converter 0804, ya, yang akan merubah tegangan tersebut menjadi data digital, ya. Sesuai fungsinya dia adalah inputnya analog, outputnya digital. Kemudian yang ketiga, begitu data digital sudah diterima oleh mikrokontroler, akan diproses, ya, data digital tersebut menjadi hasil ukur suhu, kemudian mengirimkan data tersebut ke LCD untuk menampilkan hasil suhu pengukuran, ya, untuk menampilkan suhu yang terukur. Nah, demikian sudah nggak perlu lagi garis ukur, ya, karena sudah menampilkan hasil ukur. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah komponen sensor suhu LM35, bentuknya seperti transistor, ya. Komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik tegangan, ya, dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 diproduksi oleh National Semiconductor, dan LM35 ini memiliki keakuratan dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian yang lain, ya. Jadi dia bisa diandalkan, ya, dapat digunakan untuk mengubah suhu di sekitar dia menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, setelah suhu menjadi tegangan, maka dilanjutkan dengan komponen berikutnya. Oh, ini masih cara kerja LM, ya. Secara prinsip kerja, sensor melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu 1 derajat Celcius akan mengeluarkan kenaikan tegangan sebesar 10 mV. Jadi setiap naik 1 derajat, tegangannya naik 10 mV. Setiap suhu turun 1 derajat, tegangannya turun 10 mV. Kurang lebih seperti itu. Dan ini linear, jadi setiap kenaikan suhu 1 derajat maka akan terjadi kenaikan 10 mV tegangan, dan demikian seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya penempatan LM35 dapat ditempelkan pada perekat, ya, pada permukaan benda, dan diharapkan selisih antara suhu udara dan suhu permukaan dapat dideteksi oleh sensor LM35 sama dengan suhu di sekitarnya, sehingga LM35 ini mudah diterapkan, ya. Jadi bisa kita gunakan, kita tempelkan ke suatu benda, maka LM35 ini bisa merasakan suhu yang ada di sekitar benda tersebut, termasuk di sekitar dia juga, gitu, ya. Jadi sensor ini bisa ditempelkan di permukaan yang lain. Nah, ini yang kita bahas, ya, sebelumnya, analog to digital converter. Jadi karena mikrokontrol itu butuh tegangan digital, maka tegangan dari LM35 harus dirubah dulu, ya, dari tegangan menjadi digital,
ya, dari tegangan analog menjadi bentuk digital. Ya, di sini ada tampilan IC yang sebenarnya, bentuknya kecil sekali. Ya. Kemudian di sebelah kiri ini diagramnya ya. Dari sini di pin 6 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di pin 6 ini adalah input tegangan. Kemudian outputnya, nah ini ada data ya, D0, D1, D2 ya, D03, D04, D05, D06, D07 ya, dimulai dari D00 ya, D00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Jadi totalnya ini 8. Istilahnya 8 bit. Jadi besaran tegangan yang masuk di pin 6 ya, ini akan dirubah menjadi biner 8 bit. Nah, nanti 8 bit itulah yang akan diterima oleh microcontroller untuk diolah ya, untuk menghasilkan nilai hasil ukur suhu. Karena inputnya ADC ini adalah suhu, maka pengolahan yang dilakukan oleh microcontroller akan menghasilkan hasil ukur suhu ya. Cara kerja ADC 0804. Analog to digital converter adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital ya. ADC banyak digunakan sebagai komunikasi digital dari rangkaian pengukuran ya, karena biasanya pengukuran itu dalam bentuk analog ya, sehingga diperlukan perangkat yang bisa berkomunikasi atau mengkonversi tegangan analog menjadi bentuk digital. Maka diperlukanlah ADC ini ya. ADC digunakan sebagai perantara antara sensor analog ya, yang berinteraksi dengan microcontroller pengolah data digital, seperti aplikasi sensor suhu. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Nah, ini adalah simulasi analog to digital ya. Jadi di diagram yang bawah ya, di sini Anda lihat ada analog input. Analog input itu tegangannya tidak beraturan ya, seperti yang ada di atasnya ini. Tegangannya bisa naik turun ya. Seperti hanya suhu sekitar kita itu kadang naik, kadang turun, bervariasi. Maka tegangan output yang dihasilkan oleh LM35 juga bervariasi ya, tidak beraturan. Nah, sementara microcontroller itu butuh tegangan-tegangan yang beraturan, ada high, ada low ya, sebagai data digital ya. Maka diperlukanlah analog to digital ya, yang akan mengkonversi besaran tegangan yang bervariasi ini ya, tegangan naik turunnya ini menjadi besaran-besaran digital dalam bentuk binari ya. Jadi misalkan ini tampilannya menjadi biner 0, misalkan biner 1, biner 2 ya. Ya, di sini perubahan high and low logicnya bisa Anda lihat ya. Sehingga besaran digital ini nanti akan bisa diolah oleh microcontroller. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, untuk langkah awal kita mesti melakukan simulasi dulu ya. Jadi termometer digital berbasis microcontroller ini coba kita lakukan simulasi ya, dengan top view simulator, apakah sudah bekerja dengan baik ya, itu. Baik, saya tampilkan simulatornya ya, top view simulator. Nah, ini ya. Untuk source code-nya bila kita pelajari, coba ini saya tampilkan notepad-nya ini. Nah, ini ya sudah saya perbesar. Jadi langkah awal ini seperti biasa kita masukkan kode microcontroller yang digunakan, $mod51, URG-nya mulai dari 0 ya. Kemudian di sini ada alamat
30 heksa untuk menyimpan nilai ratusan, 31 heksa untuk menyimpan nilai puluhan, dan 32 heksa untuk menyimpan nilai satuan. Karena nanti tampilannya adalah 3 angka ya. Lalu di sini seperti biasa kita melakukan inisialisasi LCD ya. Kemudian menampilkan call write ya, menampilkan karakter. Dan Anda lihat di sini ada call DC. Ya, jadi kalau Anda lihat ini kalau saya turunkan, nah ini ya. Jadi praktis aplikasinya cuma ini aja. Ya, karena setelah start lalu call DC, berarti ini membaca data biner dari ADC 0804 ya. Kemudian konversi biner ke desimal, karena harus kita tampilkan desimal. Nah, ini ada satuan, ada puluhan, ada ratusan itu. Kemudian yang terakhir kita menampilkan konversi bilangan biner menjadi desimal untuk bisa ditampilkan di LCD. Setelah itu kita lakukan SJMP. SJMP itu short jump ya, lompatan dari akhir perintah menuju ke start kembali. Maka kesimpulannya aplikasinya itu hanya menggunakan program baca ADC, konversi biner ke desimal, lalu tampilan ke LCD ya. Cuman itu aja ya. Jadi poin konsep dari aplikasi termodigital itu ya, satu baca ADC, lalu kedua konversi ke desimal, lalu nampilkan di LCD. Dah itu aja ya. Baik, kita mulai dari ADC, kita baca ADC. Nah, ini subroutinnya ADC. Di sini terlihat bahwa pada saat dibaca ya, dia menggunakan ya port 1 ya di sini. Jadi kalau ini Anda lihat MOV A, P1 itu berarti microcontroller membaca dari luar melalui port 1 untuk dimasukkan ke register atau ke RAM akumulator ya. A itu akumulator. Dari sini terlihat bahwa microcontroller membaca dari luar ya. Dari luar itu pengertiannya ADC itu. Jadi ADC-nya itu harus mengeluarkan data. Nah, nanti kita simulasikan port satunya itu dengan data-data biner ya. Dan setelah itu konversi desimal konversi biner desimal. Nah, ini. Jadi setelah masuk ke akumulator ya, ada proses pembagian ya. Di sini div AB. A ini akumulator ya. Akumulator dibagi dengan 100 ya. Nanti nilainya tampil jadi ratusan. Lalu kemudian disimpan lagi, B-nya diganti menjadi puluhan ya. Div A B berarti akumulator dibagi 10 jadi puluhan, dan terakhir sisanya adalah satuan. Nah, ini satuan. Nah, ini dari cara seperti ini maka akan diperoleh angka satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, jadi data biner dari ADC itu dikonversi ke desimal gitu aja ya. Nah, setelah jadi angka kemudian ditampilkan di LCD ya, ini write to LCD ya. Nah, di sini ada alamat 0C5 heksa, ini address busnya. Lalu datanya adalah ratusan untuk ditampilkan atau ditulis ya. Jadi ngambil data di alamat 30 heksa. Tadi kan 30 heksa untuk untuk menyimpan ratusan ya. Kemudian berikutnya pada alamat LCD 0C6H ya. 0C itu berarti di baris yang kedua. Jadi LCD kan 2 kali 16 karakter. Berarti
ada dua baris. Ya, ini 0C ini adalah baris yang kedua. Ya. Kalau 80 itu adalah alamat untuk baris yang pertama. Nah, kalau ini 0C berarti adalah baris yang kedua, digunakan untuk menuliskan hasil ukur suhu ya. Jadi kalau saya tampilkan lagi coba. Ya, di tampilan di situ ada baris yang bawah ini adalah baris yang kedua. Ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di situ ada dua baris ya. Tampilannya kan termodigital lalu sekian derajat gitu ya. Nah, sekian derajat itu adalah baris yang kedua. Kemudian termodigital itu adalah baris yang pertama ya. Sehingga dari situ bisa kita request ya untuk menampilkan tulisan di di baris pertama ya, berarti mulai alamat 80 ya. Nah, kalau menulis di baris yang kedua berarti alamatnya 0C ya. Terserah itu 0C sekian ya, 0C1, 0C0, 0C1, 0C2 sampai 0 sekian. Nah, itu untuk menampilkan tulisan pada baris yang kedua. Nah, sehingga bisa kita atur tulisannya, mau nulis di atas apa baris pertama apa baris yang kedua gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi materinya ya. Nah ini 0C5, 0C6, 0C7 ini kurang lebih berada di tengah-tengah ya. Makanya tulisannya ada di tengah-tengah. Nah, itu untuk menampilkan hasil tulisan. Nah, ini prosesnya berulang-ulang ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat di atas ya, kan soalnya cuma ini aja. Nah, ini call ADC ya, baca ADC, konversi biner ke desimal, lalu tampilkan hasil konversi ke LCD. Wes gitu aja ya. Dengan demikian sensor suhu ini akan selalu bekerja merespon apa yang ada di sekitar dia. Kemudian untuk tampilan awal ya. Nah, ini saya menuliskan subroutine untuk menandakan tulisan data ADC pada baris pertama. Nah, baris pertama ini berarti di alamat 80 heksa ini. Ya. Seperti kemarin menggunakan indeks DPTR, tulisannya adalah mana ini? Nah, ini termodigital. Ya, ini akan tampil pada layar di baris pertama. Jadi baris pertama itu termodigital ya. Lalu baris kedua adalah hasil ukur. Baik, sekarang kita masuk ke simulator ya. Kita lanjutkan simulasinya untuk dieksperimenkan secara simulasi. Nah, ini ya, tadi source code-nya sudah saya bahas. Sekarang kita masukkan input binernya ya. Input binernya itu adalah data biner ya dari ADC. Maka kita kasih simulasinya dalam bentuk input saklar aja. Nah, ini ya. Kita pilih pada port 1 karena ADC-nya nanti masuk pada port 1 ya. Nah, kita pilih ya. Oke, lalu kita view. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita bisa setting inputnya 1001 misalkan.
Nah, ini sebagai simulasi data biner dari ADC ya. Kemudian outputnya tadi sudah kita bahas, outputnya di LCD ya. Nah, ini kita setting dulu. Nah, ini kan Anda lihat di sini outputnya pada port 0 ya, di 0 sampai di berapa ini? Di 0 sampai di 7 adalah di port 0. Jadi port 1 adalah input ADC ya. Lalu outputnya pada LCD dihubungkan di port 0 ya. Seperti yang kemarin-kemarin masih sama, saya tetap menggunakan port 0. Nah, bila sudah, kita bisa tampilkan. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba melakukan kompilasi ya. Jadi untuk memastikan data atau source code-nya ini tidak ada error. Nah, ini sudah. Kemudian di sini Anda lihat sudah tidak ada error ya. Mana ini? Nah, ini. Null error found. Nah, ini penting sekali saat kita melakukan simulasi. Bila ada error, maka kemungkinan di simulasi maupun di hardware sesungguhnya tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan ya. Bila nol error berarti siap untuk diuji coba ya. Nah, ini load. Nah, ini kalau Anda lihat ini pada posisi hexa. Ya, ini posisi hexa. Sudah kita open file load successfully, berarti sudah terekam dengan baik ya. Nah, bila sudah, nah kita bisa melakukan uji coba running ya. Run, lalu go. Nah, ini sudah tampil termodigital seperti yang kita harapkan ya. Namun di sini di bawah ini masih 00 karena data binernya 00. Nah, kalau binernya saya rubah misalkan seperti ini, maka data binernya akan berubah. Namun dari simulator ini sudah berfungsi bahwa apabila port 1 itu ada perubahan biner, maka akan ditampilkan di LCD. Yaitu konsepnya yang penting seperti itu ya. Karena pada saat kita simulasi ini memang tidak seperti hardware yang sesungguhnya ya, tapi kita asumsikan pada port 1 itu adalah biner dari ADC ya, gitu ya. Nah, apabila sudah sesuai dengan yang kita harapkan pada simulator, maka kita bisa mengupload istilahnya atau nge-flash ya ke modul IC yang sesungguhnya ya. Maka dipergunakan aplikasi downloader istilahnya, atau ini ya. Jadi ini downloader, lalu kita buka filenya, open file ya. Nah, ini lalu kita pilih yang tadi kita jadikan hexa, yaitu sensor suhu ini ya, dalam bentuk hexa, open. Nah, maka data hexanya sudah masuk ke masing-masing address bus. Nah, ini sudah siap untuk di flash. Nah, sekarang kalau sudah, kita bisa menguji coba ya.
apa yang kita eksperimenkan di simulator ini menjadi pada perangkat yang sesungguhnya. Nah, ini terlihat di situ ada tampilan termo digital ya. Ini tampilannya bisa diatur, ini ada 17 ya. Ini ada termo digital 17 derajat, ini default suhunya ya. Jadi di sini ada default suhunya. Untuk pengatur ini pada ADC ya. Pada ADC di sini ada potensio untuk mengatur defaultnya ya. Jadi defaultnya itu bisa diatur. Pak, ini. Ini saya turunkan ini. Nah, ini jadi 12 ya. Jadi defaultnya itu bisa diatur. Ini kalaupun suhunya ingin di atasnya 12, misalkan 30 ya bisa aja tinggal dirubah defaultnya ya. Jadi potensinya itu diatur untuk di suhu tertentu. Nah, ini kebetulan saya setting di suhu berapa? 12 ya. Oh, ini 10. Oke, 10 ya. Ya, jadi konsepnya itu di sini ada sensor LM35 ya. Jadi kita kasih pemanas di sini. Lalu di sini ada ADC, analog digital converter. Lalu di belakang ya, ini di belakang. Ini adalah microcontrollernya. Lalu outputnya langsung ke LCD. Nah, tampilan saat ini adalah 10 derajat. Coba kita beri pemanas ya. Ini saya siapkan solder ini. Nah, ini ada solder. Nah, coba ini kita panasi aja transistornya ini. Nah, ini Anda lihat suhunya naik 17, 20, 23, 24, 25, 29. Wah, itu ya. Jadi kita bisa memberikan input panas pada LM35 dan input panas ini langsung direspon oleh LM35 untuk berubah dari suhu ke tegangan. Nah, dari tegangan yang dihasilkan langsung dirubah menjadi data biner oleh ADC ya. Kemudian dari ADC diolah oleh diterima oleh mikrokontrol ya. Kemudian diolah menjadi besaran-besaran hasil ukur suhu ya, dan ditampilkan di LCD ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya untuk aplikasi termodigital. Semoga bisa Anda bisa pelajari sendiri di dan Anda kembangkan sendiri ya. Untuk materi sudah saya share di Google Drive ya. Nanti seperti minggu kemarin Google Drive-nya sama, Anda tinggal buka Google Drive kemarin, Anda buka di situ sudah saya upload ya. Terus ini minggu ke-7 sehingga minggu depan kita minggu tenang untuk persiapan UTS ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jaga kesehatan ya. Sekian dan terima kasih.